matematika. Sesuai dengan tahapan yang sudah kita laksanakan pada pembelajaran kali ini, kita akan memulai dengan pengelolaan data atau data processing. Ya, data processing yang melibatkan computational thinking atau berpikir komputasi. Ya, di dalam bab informatika tentang computational thinking, anak-anak nanti bisa melihat sesuai materi pada bab kedua kalian bahwa dalam berpikir komputasi itu anak-anak nanti akan menemukan 4 hal dalam berpikir komputasi. Yang pertama namanya adalah dekomposisi, kemudian yang kedua adalah abstraksi, yang ketiga namanya adalah pengenalan pola, dan yang terakhir adalah algoritma. Pada tahap sebelumnya kita sudah membentuk kelompok ya, benar ya? Kelompok masing-masing ada berapa orang? 6 orang. Nah, sekarang untuk memahami dekomposisi, untuk memahami abstraksi, untuk memahami juga pengenalan pola dan algoritma, kali ini kita akan praktek pengolahan data. Jelas? Oke. Masing-masing kelompok sudah ada sekretarisnya? Masing-masing kelompok sudah ada ketuanya? Sekarang silakan masing-masing kelompok mendata teman-temannya yang ada di dalam kelompok. Silakan didata berdasarkan nama, NIS, NISN, jenis kelamin, kota kelahiran, tinggi badan, berat badan, alamat, jarak sekolah, sampai dengan waktu belajar. Untuk proses berikutnya anak-anak sekalian, kita akan memadukan proses pendataan ini dengan proses AI. Dengan proses AI. Silakan sekretaris lanjutin aja tuh datanya ya. Datanya ditulis dulu di buku. Kalau udah ditulis, kita akan memproses data yang ada di dalam buku dengan menggunakan perangkat artificial intelligence. Kita pakai AI ya. Ya, setelah itu kita akan praktek bagaimana sih cara memindah data manual menjadi data elektronik dengan memanfaatkan perangkat AI atau generic AI. Anak-anak biasa kenal AI apa aja? Gemini, apa lagi? ChatGPT versi berapa sekarang ChatGPT? Tidak tahu. ChatGPT sekarang sudah sampai pada versi 5 ya Nana ya. Versi 5. Ada apa lagi? Hah? Cici banyak sekali. Ya. Dan yang paling sebenarnya kalian gunakan dengan akun belajar kita, nih akun yang kita gunakan ini dengan Microsoft. Kita menggunakan Copilot apa saja? Ya. Oke, sekarang sekretaris berapapun data yang kamu sudah dapatkan dari temanmu, sekarang datanya difoto. Gitu. Ya. Ya, sekretaris. HP-nya sekretaris gunakan difoto. Silakan difoto dulu. Karena sudah difoto anak-anak, saya harap kamu sudah tahu channel ini kan? Channel kita udah ada di sini ya. Idola Sepuma 25 nya adalah kelas kalian ya. Kelas kalian silakan nanti ada tugas, ada tempat namanya tugas. Ada channel namanya tuh tugas. Yang tidak tampil itu tersendiri berarti. Nah, di channel tugas ini silakan kirim pesan. Yang pertama saya akan mencoba mengaktifkan Microsoft Teams yang sama dengan kalian. Microsoft Teams saya aktifkan. Ya, Microsoft Teams saya aktifkan ini. Kemudian saya aktif pada channel pada domain saya yaitu guru SRPN 10.
sama dengan yang saya buka. Sekarang saya akan membuka kelas kalian, yaitu Idola 525 ya. Kemudian di tugas. Sampai ya, sampai di tugas. Nah, pada tugas ini anak-anak silakan di sebelah kiri bawah atau kanan bawah itu ada tanda pulpen. Itu diklik, itu tanda pesan ya. Tanda pesan. Apa yang harus dikirim? Titelnya adalah ditulis data kelompok. Apa Cak? Data kelompok. Kemudian di bagian bawah ada pilihan mencantumkan lampiran. Lampirannya bisa pilih attachment ini, attachment atau tag ya, atau langsung gambar. Tadi kan gambarnya dari foto ya. Nah, gambar yang dari foto nanti bisa langsung ambil atau klik gambar. Kemudian pilih kamera, bisa pilih kamera. Nah, Pak akan pakai kamera. Coba yang punya nih kelompok 1 ya. Kemudian saya kirim send. Send. Berarti seharusnya ketika saya kirim send, maka akan ada kiriman ke dalam tempat channel ini ya. Channel tugas akan ada kiriman. Ada posting di situ. Nih masih proses sending, proses mengirim. Silakan yang lain mengirim. Iya, ini harus begini ya. Karena terus begini ditampilkan ini ya. Karena hashtag statusnya. Ini Ahmad sudah masuk ya. Julija sudah masuk juga ya. Oke. Berarti sekarang di posisi dari gambar kalian, dari HP kalian itu sekarang sudah ada banyak kiriman sesuai dengan gambar yang tadi. Saya akan coba yang gambar saya tadi ya. Ini gambar saya. Gambar saya ini akan saya alihkan ke AI agar menghasilkan data. Oke. Nih, dikirim pilih share ya. Share-nya ke Copilot. Karena saya pakai Copilot. Kalau kamu punya Gemini, ya pakai Gemini nggak apa-apa ya. Kalau punya Gemini nanti di bawah sini cari Gemini ya. Nih, saya pakai yang Copilot. Nah, ini Copilot nih. Oke. Karena sudah saya kirim ke Copilot, maka saya menindaklanjuti di Copilot ini. Saya ketik pesan ke Copilot. Salin semua teks pada gambar ini. Nah, nih masuk semua. Laki-laki, tanggal lahir, tinggi badan, berat badan, alamat, namanya mana? Iya, berarti nanti difoto lagi di bagian nama. Pilih pada ulang ya, share atas ya. Tuh, pada share. Kalau udah share adalah share Copilot. Kemudian di Copilot saya akan minta Copilot untuk menyalin. Salin semua teks pada gambar ini. Ya. Oke. Udah ya. Tuh. Ada ketua Akmal, Apon Zarzil. Ya, nggak apa-apa. Nanti diperbaiki ya. Nah, setelah begini bagaimana Pak? Setelah muncul, ini kelompok 1 tadi kan misahin nih, datanya sampai nama. Ayo dengerin. Ini kalau sudah gini, nanti disalin ya.
ada gambar potlot ini. Nah, gambar potlotnya diklik, diedit ya. Oke. Kemudian ini bisa di select all, diklik semua, select all ya. Terus kemudian copy, di copy. Kalau sudah di copy, nanti dikirim ke saya. Kirim ke saya. Kirim ke mana Pak? Coba cek. Kirim ke saya caranya gimana? Kirim ke saya ya. Kirim ke Pak Hamdan. Gimana caranya kirim ke Pak Hamdan? Caranya kirim ke Pak Hamdan, tolong manfaatkan fitur chat. Di bawah ada chat ya. Nah, cari di situ nama Hamdan. Tuh, yang gambarnya ada hijau-hijaunya ya. Itu diklik karena tadi di copy kan? Ya, langsung diklik di sini di bawah. Nih, ditekan itu paste. Maka teks yang tadi sudah di copy terkirim ke saya. Paham maksudnya? Nah, anak-anak, ini adalah data mentah. Pada pertemuan berikutnya nanti, anak-anak akan kita ajak bagaimana memisah data. Apa Cak? Memisah data atau memilah data. Kemudian nanti di dekomposisi. Kita kerucutkan semakin mengecil kalau datanya berdasarkan NIS. Ya nanti NIS-nya kumpul sendiri. Kalau berdasarkan nama ya nama tersendiri. Kita pisahkan datanya. Jarak tempuh dan juga kategori apa yang terakhir? Ya, kategorinya tadi adalah nih kategori jarak. Kategori jarak ini yang dimaksud nanti jauh atau dekat. Nanti ya, belum sekarang ya. Silakan datanya dikirim dulu. Nanti hasil kiriman data akan kita olah menjadi tabel. Gimana Pak caranya? Caranya juga pakai AI anak-anak. Nih, kita praktek lagi. Cara bikin data agar ini jadi data tabel bagaimana? Nih, kita masuk lagi. Ini kan datanya udah masuk tuh. Ya, sekarang saya tinggal putar nih ke sini. Hasil datanya ini akan saya alihkan ke AI ya. Tadi udah di copy semua ya. Sudah di copy semua. Sekarang caranya saya akan masuk ke AI saya. Mau AI yang apa? Yang pakai Gemini ya. Yang pakai Gemini saya coba pakai Gemini. Kita aktifin. Saya aktifin. Gemini bantu saya. Ini datanya. Saya sebutkan di situ. Ubah data menjadi tabel. Kira-kira begini ngolah tadi. Tuh, kira-kira tuh. Nah, jadi tabel. Kok bisa tahu sekretarisnya Mbak Mania di Putri Pamadani? Mana sekretarisnya? Iya, anggotanya Zarjil Zamsman. Gak apa-apa, nanti diperbaiki ya. Dan jadi ya, bisa ya saya? Oke, halo sekali lagi, bisa ya? Ternyata mendata itu semudah itu kalau pakai AI. Bisa menggunakan kertas ya. Dari kertas disalin kemana tadi? Data elektronik pakai apa? AI. Mudah ya. Nah, proses ini
nanti akan kita lanjut dengan proses pengelolaan data berikutnya. Ayo anak-anak coba dengerin. Hari ini kita belajar apa yang pertama? Pengolahan data. Melibatkan apa? AI, artificial intelligence, ya. Oke, tadi kita udah pakai AI. Ada apa saja? Copilot. Yang kedua apa tadi? Gemini. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak. Coba ada yang bisa mengungkapkan nggak? Kira-kira kalau suatu saat kalian itu bekerja menjadi seorang sekretaris, ada lagi apa profesi lain selain sekretaris yang berjalan nulis-nulis? Sensus penduduk. Jadi pacarnya wis ya. Ya. Mendata itu berarti tidak sulit, benar nggak? Benar nggak? Kamu udah datang aja ke kampung-kampung, tulis pakai tangan. Selesai itu nggak usah pakai diketik. Ternyata selesai. Benar ya anak-anak ya? Nah, anak-anak sekalian, yang namanya menggunakan AI itu ternyata menyenangkan apa menyedihkan? Oke, ternyata pekerjaan yang tadinya lambat bisa menjadi cepat. Secepat itu tadi data sudah masuk ke situ. Ya, datanya udah masuk, nanti tinggal copy paste aja kan gitu ya. Dari data kertas, padahal tulisannya bagus-bagus nih. Nah, nih tulisannya bagus-bagus ya. Yang penting bisa dibaca. Udah paham ya cara kerjanya ya? Ya, nanti digabungkan menjadi data. Nah, untuk memproses menjadi tabel, tadi ada cara mudah lagi pakai AI. Ternyata data yang tadi ditulis pakai tangan berantakan, berantakan enggak? Enggak ada tempatnya berantakan. Habis itu disusun bisa menjadi rapi. Jelas? Ada yang mau berpendapat lagi pakai AI rasanya seperti apa? Nah, maka dari itu anak sekalian, tolong sekarang ditingkatkan literasi digital. Jangan hanya digunakan untuk bermain. Gunakan AI untuk membantu kita untuk apa saja? Terutama dalam pembelajaran. Loh, kok belajar tuh Pak? Gimana sih? Kamu tadi diam-diam belajar informatika KKA, tapi di luar itu kita belajar apa lagi coba? Belajar apa coba? Bahasa. Ada matematikanya kan? Ada. Mengenal apa tadi? LISM. Dan nanti di computational thinking, setelah kita melakukan dekomposisi, setelah kita melakukan abstraksi, di tahap berikutnya kita akan melakukan pemetaan data. Nah, pemetaan data ini berupa tabel yang utuh. Apa? Mas. Tabel yang utuh. Dari tabel yang utuh inilah nanti akan mencerminkan sebuah data yang berurutan atau disebut data yang sudah algoritma. Urut dari mana? Amanis dan seterusnya. Kalau abjadnya belum urut, tadi sudah kita kasih contoh ya. Akun tadi sudah disebutkan dari abjad A, B, C. Paham anak-anak? Nah, proses-proses terkait dengan dekomposisi, dengan abstraksi, kemudian dengan apa itu tadi? Pembuatan peta ya, atau model ya, pengenalan peta atau model ya. Terus kemudian nanti yang terakhir adalah algoritma. Itu akan kita lakukan di minggu depan. Pak, jelas ya? Nah, catatanmu tolong dicatat, disimpan, jangan sampai hilang. Minggu depan kita akan melanjutkan dengan proses computational thinking untuk melakukan apa? Dekomposisi abstrak. Yang ketiga namanya adalah pengenalan pola, dan yang terakhir adalah algoritma. Ya,
Itu anak sekalian, selesai kita sudah belajar hari ini. Harapan Pak Anan kalian bahagia dengan AI. Tugas selesai nanti bikin. Paham ya saya? Oke. Sampai jumpa minggu depan dan mari kita berdoa bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad nabi ummi ala rasulillah sallallahu walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.